Nah, di surat 58 ayat 22 itu dikatakan, di situ dikatakan bahwa ulaika kataba fi qulubihimul iman. Jadi Allah menaruh iman itu di dalam kolbu. Jadi iman itu adanya di dalam kolbu. Wa ayyadahum biruhim minhu. Jadi di dalam kolbu itu wa ayyadahum, ditangani atau digerakkan dengan apa? Dengan ruh. Jadi kembang kempisnya jantung itu yang menggerakkan adalah ruh. Dan disitulah timbulnya energi listrik tadi. Karena bergerak kembang kempis. Jadi energi listrik itu adanya di dalam jantung. Disitulah sesungguhnya bahwa jantung itu adalah merupakan pusat atau sentral manusia. Segalanya ada di dalam jantung. Sehingga dengan demikian juga Allah sendiri mempunyai satu perhatian tersendiri kepada jantung. Jadi Allah tidak melihat kepada rupa dan harta bendamu. Walakin akan tetapi yanduru, dia melihat kepada kolbumu. Satu. Yang kedua, Ya. Ini mungkin mohon penjelasan Pak Rahmat. Barangkali apakah ada di ayat-ayatnya di Al-Quran atau Sunnah, kan secara fisik jantung, paru, bahkan otak itu kan menurut ilmu medis atau ilmu biologi itu kan dianggap sebagai bergerak secara spontan, istilahnya mereka, artinya bergerak sendiri. Dan secara medis, biologis juga tahu bahwa secara fisik mereka itu bergerak karena adanya, mestinya ada listrik, energi listrik yang ada. Padahal generator di dalam tubuh ini kan tidak ada. Seperti yang kita kenal, kalau baterainya di mana atau pembangkit listriknya di mana, catu dayanya. Cuma mereka bilang, oh ya pembangkitannya ada di sel antar sel. Kemudian pertanyaan saya, apakah ada Pak, dari yang penjelasan Pak Rahmat dari Quran juga kita tahu bahwa kolbu jantung itu digerakkan oleh ketika ditiupkan oleh ruh. Nah, korelasinya, hubungannya dengan ruh dengan energi fisik listrik ini apakah ada gitu loh Pak? Sehingga jantung yang fisik ini ya bergerak, paru kembang kempisnya juga bergerak dan otak juga berfungsi. Sehingga sel-sel otak itu juga bisa memerintahkan kepada melalui urat-urat saraf kepada seluruh tubuh berdasarkan pikiran otak. Itu aja Pak yang pertanyaan saya Pak. Istilah-istilah kolbu, terus kemudian kalau ini jantung itu di mana sesungguhnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Mari kita lihat di dalam surat 33 ayat yang keempat. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu jihad itu sebagai ibumu. Dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. Ya. Jadi dari ayat itu dikatakan ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Ya, saya ambil ayat itu saja. Jadi kalau diterjemahkan ma ja'alallahu, Allah tidak menjadikan lirajulin
bagi seorang lelaki min qalbaini, ya, dari dua kolbu, fi jawfihi, di fi jawfihi, di dalam satu rongga. Ya. Di sini dikatakan min qalbaini, dua kolbu atau dua jantung. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian lihat di dalam ilmu biologi, maka jantung itu ada dua memang, kanan dan kiri. Jantung kanan dan jantung kiri. Ya. Maka nanti ini bisa dilihat, mungkin di sini ada para medis atau yang mengerti ilmu biologi. Jadi apa yang dicantumkan oleh Al-Quran persis tidak meleset sedikit pun apa yang kita pelajari di dalam ilmu biologi itu. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbain, dari dua buah kolbu. Jadi Allah menyatakan dua buah kolbu. Kalau kita lihat di dalam ilmu biologi, yaitu jantung kanan dan jantung kiri. Itu di dalam ilmu biologi. Jadi kalau tadi ditanyakan mana ayatnya, maka ayatnya di surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 4 tadi. Bahwa Allah menjadikan dua buah jantung. Nah, maka di sini dikatakan dua buah jantung tidak satu rongga. Nah, ternyata benar. Jadi rongganya berbeda. Kalau kita lihat di dalam ilmu biologi, itu rongga jantung itu kanan dan kiri, jantung kanan dan jantung kiri, itu dipisah oleh sekat yang kedap. Ya, sekat yang kedap tidak berhubungan langsung antara jantung kiri dan jantung kanan. Jantung kanan untuk berhubungan dan jantung kiri tidak bisa secara langsung. Maka jantung kanan itu berisi darah plus CO2. Sementara yang kiri itu jantung isi darah plus O2. Nah, sehingga ketika jantung kiri mengirimkan darah plus oksigen ke otak, setelah dipakai di otak, keluar dari otak, maka darah itu keluar menjadi darah plus CO2. Darah plus CO2 itu ditampung di jantung sebelah kanan. Nah, kemudian darah plus CO2 itu masuk terlebih dahulu ke paru-paru. Dari paru-paru inilah sesungguhnya darah tadi itu masuk, yang CO2-nya dikeluarkan melalui pernapasan kita. Nah, kemudian oksigennya juga masuk juga dari pernapasan. Sehingga di sini paru-paru itu mengeluarkan kadar CO2 yang terdapat di dalam darah, kemudian memasukkan O2 juga ke dalam darah yang ada di paru-paru itu. Nah, setelah darah plus O2 tadi itu kemudian dimasukkan lagi ke jantung sebelah kiri. Jadi benar-benar Al-Quran itu persis sama dengan penelitian yang dilakukan oleh manusia bahwa jantung itu ada dua, jantung kiri dan jantung kanan. Abah, Ya, boleh tak bantu gambar ya, Mbak? ya boleh. Sama penjelasan makna terjemahannya hati, Mbak, korelasinya berbeda. Ya, ya Nah, ini. ini, Mbak. Ya ini yang merah ini
ini adalah jantung kiri. Ya. Maka itu kalau kita lihat dari gambar sini, ya kan? Yang merah itu jantung kiri, yang jantung kanan. Kita ngadepnya ke kita ya. Maka yang jantung kiri itu yang putih. Maka darah yang ada di dalam jantung kiri ini, darah yang ada di dalam jantung kiri itu darah plus oksigen, ya, dikirim dipompa oleh jantung sebelah kiri masuk ke aorta, dari aorta ini masuk ke otak. Setelah masuk ke otak, ya, maka di situ darah yang tadinya plus oksigen keluar dari otak, kemudian berubah menjadi darah plus CO2. Darah plus CO2 ini turun lagi, yang merah tadi, masuk melalui vena cava, masuk ke dalam jantung sebelah kanan, yang merah itu. Nah, ini adalah di dalam jantung kanan itu berisi darah plus CO2. Ya. Maka darah plus CO2 itu kemudian dikirim lagi ke paru-paru. Nah, di paru-paru itulah sesungguhnya CO2 tadi dikeluarkan melalui pernapasan kita. Nah, kemudian kita menghirup oksigen melalui hidung kita masuk ke paru-paru. Sehingga yang tadinya darah plus CO2 tadi, darahnya tetap, yang dikeluarkan oleh paru-paru kita adalah CO2-nya. Sekaligus paru-paru kita juga memasukkan oksigen. Nah, sekarang yang terjadi adalah darah plus O2 tadi dimasukkan kembali ke dalam jantung kiri. Dan inilah sesungguhnya proses di dalam jantung, paru-paru, otak. Inilah sesungguhnya organ-organ yang memiliki makna secara lahiriah, batinia, maupun secara gaib. Jadi kalau tadi dikatakan di dalam Al-Quran, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini, 2 buah jantung. Nah ini jantung kiri dan jantung kanan, merah dan putih tadi. Maka di sini fi jaufihi, tidak satu rongga. Nah, maka di sini terlihat jelas bahwa jantung kiri dan jantung kanan itu tidak berhubungan secara langsung. Tetapi itu ada sekat kedap. Dan ketika jantung sebelah kanan mau mengalirkan darahnya ke jantung sebelah kiri, maka disaring terlebih dahulu di paru-paru itu. Nah, paru-paru inilah sesungguhnya yang saya sebut dengan soder tadi. Jadi paru-paru ini soder dalam bahasa Al-Quran. Tapi kalau mau dicari di dalam bahasa Arab, soder itu sudah diterjemahkan dada. Sehingga dengan demikian bahwa soder itu fungsinya sebagai filter. Jadi kalau di dalam Al-Quran banyak sifat-sifat buruk yang terdapat di dalam soder. Artinya apa? Di situ harus disaring sebelum masuk ke dalam jantung sebelah kiri. Jadi kalau yang paru-paru tadi, ayatnya di mana? Di surat 6 ayat 125. Nah, kemudian masuk ke kepala otak.
Otak. Nah, maka otak ini tempatnya berpikir. Ya, tempatnya berpikir. Maka berpikir ini adanya di dalam surat 74 ayat 12 sampai dengan 23. Itu adalah kalau kita mau mencari ayatnya berpikir. Bahkan di dalam berpikir itu Allah menyatakan jangan sekali-kali mengambil keputusan dari hasil pemikiran. Maka itu akan membuat celaka, kata Allah begitu. Jadi sebagai pengambil keputusan, decision maker-nya, jangan sekali-kali mengambil dari hasil pemikiran. Tapi keputusan itu harus ambil di dalam kolbu yang sebelah kiri. Kemudian kalau tadi dikatakan oleh Pak Ali, di situ di dalam tubuh manusia ada listrik. Nah, dari mana generatornya? Nah, di mana generatornya di dalam tubuh kita itu? Maka di situ energi listrik itu sumbernya adalah di dalam jantung. Jantung yang kembang kempis. Nah, yang jantung yang kembang kempis tadi itu digerakkan oleh ruh. Jadi kenapa jantung itu bergerak? Karena digerakkan oleh ruh, kata Allah begitu. Nanti ayatnya bisa dilihat di surat 58 ayat 22. Jadi di situ kan dikatakan bahwa wa ayyadahum biruhim minhu, bahwa kolbu itu digerakkan oleh ruh tadi. Cuma kalau mau mencari di situ jangan diterjemahkan dengan bahasa Indonesia karena nggak nyambung, harus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yang aslinya baru ketemu. Jadi kalau di dalam, nah kita lihat ya, nah di surat 58 ayat 22 itu dikatakan di situ dikatakan bahwa ulaika kataba fi qulubihimul iman. Jadi Allah menaruh iman itu di dalam kolbu. Jadi iman itu adanya di dalam kolbu. Wa ayyadahum biruhim minhu. Jadi di dalam kolbu itu wa ayyadahum, ditangani atau digerakkan dengan apa? Dengan ruh. Jadi kembang kempisnya jantung itu yang menggerakkan adalah ruh. Dan disitulah timbulnya energi listrik tadi. Karena bergerak kembang kempis. Jadi energi listrik itu adanya di dalam jantung. Disitulah sesungguhnya bahwa jantung itu adalah merupakan pusat atau sentral manusia. Segalanya ada di dalam jantung. Sehingga dengan demikian juga Allah sendiri mempunyai satu perhatian tersendiri kepada jantung. Jadi Allah tidak melihat kepada rupa dan harta bendamu. Walakin akan tetapi yanduru, dia melihat kepada kolbumu. Wa amalikum, dan amal perbuatan. Jadi menjadi pusat perhatian Allah itu adalah di kolbunya tadi. Sehingga dengan demikian
segala pusat sentral, pendek kata sudah pusat segalanya itu adanya di jantung. Tapi yang pernah saya tahu, kalau dunia medis mengatakan bahwa sentral kekuatan manusia itu ada di otaknya. Nah, ini terjadi satu perbedaan penemuan, tidak apa-apa. Saya hanya mengatakan bahwa sentral kekuatan manusia itu ada di dalam jantungnya. Otak itu tidak akan bekerja dengan hebat kalau tidak mendapat asupan darah plus oksigen dari jantung. Sehingga kerja otak itu tergantung daripada jantung. Sementara jantung itu, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai orang yang membolak-balikkan jantung. Nah, cuma bolak-balik itu bukan begini. Ya muqallibal qulub, wahai orang yang membolak-balikkan, maksudnya apa? Mengembang-kempiskan jantung. Wahai Tuhan yang mengembang-kempiskan jantung. Jadi yang mengembang-kempiskan jantung itu adalah Allah. Jadi barangkali itu kira-kira apa, Ali? Wallahu a'lam.